fi halqihi wa labbatihi. Ada jenis dua hewan, ada yang kita mampu untuk menggoroknya, menyembelihnya, ada yang kita nggak mampu menyembelihnya, kudu ditarik busur panah baru kena, atau kita kirim hewan buruan, anjing misalnya, kejar begitu ya, digigit, dimangsa sama dia tapi nggak dimakan. Nah itu namanya kita nggak mampu untuk menyembelihnya. Jadi begini, orang dulu kan makannya itu dari hewan liar, kijang begitu ya, sapi, yang semuanya liar. Ada yang bisa ditangkap, ada yang enggak. Ada yang memang dia ternak, begitu ya. Kayak unta dia ternak, kayak kambing dia ternak. Ada yang liar, susah untuk nangkepnya. Nah ini dibagi menjadi dua. Wa ma qudira ala zakatihi fa zakatuhu fi halqihi. Siapa orang yang mampu untuk menyembelihnya, dipegang, dipersiapkan, yang kayak kita kurban tuh, maka cara menyembelihnya adalah fi halqihi, di halq. Halq itu tenggorokan. Labbatihi, labbah itu paling bawahnya leher. Ini buat onta. Onta kan lehernya panjang ya. Yang digorok yang di mana? Yang di atas apa yang di bawah? Yang di bawah, namanya labbah. Gitu ya. Makanya dia lebih dalam, dia kudu dicongkel. Gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa godot begitu, dia begitu. Bisa nusuk. Karena dia hulkum sama marinya dempetan begini. Beda sama hewan yang lain seperti kambing, sapi, dan kerbau. Dia itu sejajar, makanya kita goroknya begini. Kalau dia atas bawah, jadi labbah. Nah gitu ya. Ya intinya adalah digorok juga. Cuman bagian bawah leher, dekat badannya dia. Depannya kaki yang depan. Kan kaki ada 4, 2 depan 2 belakang. Depan kaki yang depan ini namanya labbah. Di sini ini namanya labbah. Gitu ya. Itu namanya hewan yang disembelih. Adapun hewan yang enggak disembelih kayak ikan sama belalang, maka halal. Didiemin aja, istilah mati halal. Pukul halal. Tapi kalau kambing dipukul langsung mati enggak halal. Gitu ya. Yang penting masih ada harakatil madbuh, masih ada harakatil ikhtiar. Harakatil ikhtiar itu masih keluar suara, masih enggak keluar darah, itu namanya harakatil ikhtiar. Itu masih ada kayak begitu. Atau sudah di posisi sakit, dia diam aja udah, tapi masih nafas, nah itu masih sah. Pokoknya masih ada gerak, masih sah, dihajar gitu ya. Tertimpa bangunan atau kena apa gitu ya, masih ada gerak. Kalau didiemin mati, gorok gitu ya. Wa ma lam yaqdir ala zakatihi fa zakatuhu aqruhu. Siapa orang yang enggak mampu untuk menangkap hewan yang liar atau hewan yang pergi, yang kabur,
maka cara proses sembelihnya dengan cara apa? Fadzakatuhu akruhu, dengan cara mengirim sesuatu atau menembak sesuatu sampai dia mati, gitu ya. Ente mau makan ini kijang, ente nggak punya kemampuan lari ngejar tuh kijang, tarik anak panah atau senapan, sudah. Kalau pas ente samperin masih apa namanya, Muhammad masih apa namanya, masih hidup, digorok. Kalau nggak hidup halal udah, gitu ya, buruan. Atau enggak, ente punya elang, elang ini bisa nyambar. Jadi akruhu itu artinya memangsa dengan cara menggigit dengan taring atau dengan kuku atau dengan paruh, kayak ini Bang, gitu ya. Sebagian burung elang tuh dia bisa ngangkat kambing, diangkat dilepas sampai mati, dia jatuh kan, baru dimakan dia. Cara makannya begitu mangsanya. Haituku dira alih, sampai ente bisa dapetin dia kecuali dengan cara mengirim itu hewan buas seperti anjing, ente punya peliharaan singa misalnya gitu ya, yang nurut, sampai dia itu udah nggak bisa bergerak tuh hewan buruan itu, maka buat ente bisa halal. Terus kalau menyembelih sendiri, wa kamalud dzaka, sempurnanya menyembelih, arba'atu asya, ada 4. Dua yang wajib, 2 yang sunnah. Ini ada khilaf, ada riwayat semuanya adalah wajib. Yang pertama qat'ul hulqum, memotong yang namanya hulqum, yaitu saluran nafas, baik nafas yang keluar ataupun nafas yang ke dalam, itu saluran nafas, gitu ya, namanya apa? Hulqum. Yang kedua wal mari, mari itu saluran makanan dan minuman yang dari tenggorokan sampai masuk ke maidah, ke lambung. Dia posisinya di bawahnya hulqum, agak sejajar gitu ya, tapi tetap posisinya lebih dahulu saluran nafas baru saluran makanan. Wa yakunu qad umadukira, lihat dari syarahnya di paling bawah, harus memotongnya daf'atan wahidatan, kalau bisa sempurnanya motong itu satu gesekan, daf'atan wahidatan, la fi daf'atain, bukan dengan 2 gesekan. Ini ada khilaf di antara ulama tentang masalah 2 gesekan. Kalau pendapatnya ini Syekh Abi Syuja, fa innahu yahrumul madbuh hina idzin, yang haram itu kalau habis apa namanya, habis digorok itu, yahrumul madbuh hina idzin, haram hewan sembelihan saat ini ketika pas diangkat, baqiya syai'un minal hulqum wal mari, masih tersisa hulqum dan mari, saluran nafas dan saluran makan. Jadi pas digorok itu harus sudah terpotong 2 saluran besar ini. Paham tuh ya? Jadi kalau menurut beliau
menyarankan pas udah ketemu itu satu gesekan. Saat ketemu apa? Kan hewan tuh macam-macam dan ketajaman macam-macam. Untuk dapat masuk ke saluran hulkum sama mari itu ada yang kulitnya tebal banget deh, nggak nyampe kecuali beberapa gesekan baru masuk ke dalam. Cuman yang di dalam ini nih hulkum sama mari kalau bisa daf'atan wahidatan, satu, syukur-syukur dari atasnya itu, maksudnya dari kulit yang tebal itu, kulit lehernya seret itu udah masuk semuanya begitu ya. Sampai yang ketiga dan yang keempat namanya wadajain. Wadajain itu adalah dua saluran saraf namanya. Dia semacam kayak pembuluh darah kecil, kayak model usus di kanan kiri di antara saluran nafas dan makanan. Tapi kadang-kadang sebagian kalau nggak kena ini, dia kadang-kadang masih bangun lagi tuh sapinya kalau belum kena hulkum mari, begitu ya. Karena dua-duanya ini adanya fi safhatail unuq muhitani bil hulqum. Dia itu ada di kanan kirinya yang melingkari leher, yang berada di sekitaran hulqum. Hulqum itu apa tadi? Saluran nafas. Wal mujzi'u minha syai'an. Yang diperbolehkan itu dari empat tadi cuman dua, qat'ul hulqum wal mari. Memotong hulqum sama mari. Wa yajuzul apa namanya, enggak diwajibkan untuk yang wadajain. Begitu ya. Nah, di belakang wadajain ada lagi namanya banyak urat begitu ya. Itu enggak wajib. Yang wajibnya itu enggak sunnah. Yang sunnahnya cuman wadajain, dua saluran ada di kanan dan kiri. Makanya jangan hajar tengahnya aja, tapi ada kena bagian di sisi kanan dan di sisi kiri. Dan nggak disunahkan sampai lebih kelebihan begitu ya, sampai udah dikit lagi mau putus tinggal tulang doang. Itu nggak disunahkan. Begitu ya. Terus kemudian makruh hukumnya sampai putus. Kayak ayam gitu yang kecil-kecil, jarang motong sapi sampai putus sekali gesekan gitu ya. Gitu ya. Kelarin dulu, udah nggak gerak, baru diajar lagi pakai kapak. Wa yajuzu yahilul istihad. Sekarang berburu. Kapan tadi yang kita nggak mampu untuk menyembelih langsung di tempat, ente boleh berburu, dan hukum buruan itu sama hukumnya seperti ente menyembelih alias jadi halal. Kalau misalnya bikulli jarihatin muallamatin, setiap hewan yang bisa melukai dan dia bisa diajarkan. Apa namanya kalau hewan tuh namanya udah nurut begitu ya. Walaupun anjing boleh. Ntar bekas gigitannya tinggal dibasuh 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah, sisanya halal begitu. Adapun kayak jaguar, apa dia punya apa namanya, singa, macan misalnya dia punya, atau burung elang gitu, itu nggak ada apa namanya, nggak najis mughalazo kan. Terus minas siba wa min jawarihit thair, dari binatang buas
siba ataupun dari anggota burung seperti burung gagak, burung elang, begitu ya. Syaratnya itu ta'limiha arba'atun. Syarat mengajarkannya ada 4. Ente jadi halal tuh hewan buruan ente tuh ketika diburu ama itu hewan peliharaan ente, kalau dia mempunyai 4 syarat nih hewan hewan pemangsanya ini. Idza arsalat antakuna idza arsalta istarsalat. Kalau ente suruh pergi dia langsung pergi. Udah sampai kayak gitu nih. Misalnya kejar, dia kejar. Wa idza zajarat in zajarat. Wa idza zajarta in zajarat. Idza zujirta in zajarat. Kalau ente kirim dia untuk berhenti, dia langsung berhenti. Kejar, pas sudah dipaksa, udah nggak bisa gerak lagi, stop. Dia nggak tambahin lagi tuh gigitannya. Tapi kalau masih kejar, kadang mau, yang kedua lagi agak mau, kejar, agak mau, gitu. Berarti belum nurut tuh, begitu ya. Tahu ya film Upin Ipin tuh ya, ada tuh anaknya si yang punya sapi tuh, Sepi go, kalau sama dia mau tuh, kalau sama yang lain nggak mau. Itu namanya udah nurut sama dia, pegangannya dia. Wa idza sujirta unzijirat wa idza qatalta sayyidan lam ta'kul minhu syai'a. Dan kalau dia dikirim buat naklukin itu hewan, itu nggak dimakan barang sedikit, dia cuman melukai aja. Dia cuman membuat dia nggak bisa gerak aja, karena cengkeramannya lagi di sini nih. Dia masih gerak, tapi nggak dibakot, nggak dimakan. Sampai dia datang bawa ke tuannya, atau tuannya sampai datang ke situ. Wa idza qatalta sayyidan lam ta'kul minhu syai'an. Dan syaratnya itu semuanya, disuruh kejar, dia lari, disuruh stop, dia stop. Pas digigit itu nggak makan sedikit pun, walaupun dia pemakan itu harus ia takarrar dzalik, harus terulang-ulang. Kalau cuma sekali doang belum halal. Fa in udimat ihda syara'id lam yahil. Kalau salah satu dari yang 4 tadi nggak ada, maka nggak halal. Kecuali pada saat ente dapetin illa an yudrika hayyan lam yahil ma akhaddahu. Ente nggak halal apa yang ente dapetin kalau misalnya salah satu dari yang 4 ini nggak ada. Kecuali pada saat ente dapetin dia masih gerak-gerak tuh hewan buruannya, baru habis itu ente sembelih. Paham tuh ya? Illa an yudrika hayyan fayudhakki. Kecuali pada saat ente nemuin dalam keadaan hidup, maka ente sembelih. Wa tajuzu zakatu bikulli ma yajrahu. Boleh yang namanya sembelih dengan sesuatu yang bisa melukai. Yang bisa melukai apa? Ya bendok, ya pedang, begitu ya. Ya kapak, begitu ya. Pokoknya melukai. Kecuali bisinni wadhufri, kecuali dengan gigi dan kuku. Ente punya kuku tajam, ayam ente gini, kepotong tuh hulkum sama marinya, nggak sah. Karena apa? Kayak kuku atau pakai gigi. Wah, kanibal banget deh. Gigit sama dia tuh lehernya langsung mati tuh ayam. Sin, gigi, zufur, kuku itu nggak sah. Tapi segala sesuatu yang tajam itu hukumnya boleh.
Jadi yang membuat itu terluka, yang membuat terluka adalah ketajamannya. Makanya kata Nabi, idza dhabaha ahadukum falyuhidda syufratahu. Kalau ente pengen nyembelih, maka persiapkan dengan ketajaman yang bagus, begitu ya, supaya itu lukanya dengan bendoknya, dengan goloknya, bukan dengan hantaman bendanya, begitu ya. Goloknya nggak begitu tajam, cuman dia sambil disampok ya, sampok apa sih namanya, begitu, tekanan, main tekanan, karena kebuek juga, kebelah juga, putus juga, cuman banyaknya tekanan. Nah, jadi terlukanya gitu ya, tekanan cuman penambah aja, tapi dasarnya memang udah tajam. Ada, ini contoh ya, misalnya ada model pisau diginin aja nih, itu udah kebelah dah. Ada yang digini nggak kebelah, cuman kalau dia begini dihajar ininya, dihajar di atas kepala, iya pisaunya baru kebelah. Berarti kebelahnya pakai apa tuh? Tekanan. Nah itu jangan sampai kayak begitu, gitu ya. Terus watahillu, soalnya nih hukum yang ini di tempat pemotongan ayam di pabrik-pabrik itu sebagian dia pakai alat begitu ya. Jadi tiba-tiba ayam datang terus ketarik ininya, set gitu. Nah, kalau emang dasar itu mata pisaunya tajam, dia pada saat mesin itu menekan begitu sah, begitu ya. Pokoknya dasarnya harus tajam, bukan hanya memodalkan tekanan saja. Wa tajuzu zakatu bi kulli ma wa tahillu zakatu kulli muslimin. Kalau orang Islam udah pasti sah dah potongannya, begitu ya. Nggak mesti naik haji dulu baru sah. Oh, gue belum haji, gue umroh aja gue belum, jadi gue nggak sah. Lu muslim kan? Muslim, udah sah. Selagi orang muslim yang gorok sah. Wa tahillu zakatu kulli muslimin, muslim. Wa kitabiin, jangankan orang muslim, kitabi aja sah. Kitabi itu Yahudi dan Nasrani yang masih asli. Yahudinya masih pengikut Nabi Musa, Nasraninya pengikut Nabi Isa. Itu kitabi, ahlul kitab, itu sah, gitu ya. Jadi baca bismillah, baca sholawat begitu ya, bismillah Allahu akbar, itu tambahan sunnah aja. Aslinya nih orang nggak ngomong apa-apa, langsung aja godot sah, udah sah. Kalau niat, kalau kayak kurban, niat yang butuh niat tuh dari si siapa? Si pemilik hewan kurban. Waktu dia nyerahin kepada panitia kurban, itu yang dibutuhkan niat, begitu ya. Makanya panitia kurban ngulangin lagi, nawaitu an udahi hadhihi sya'ani, begitu ya. Atau dia nggak ngomong kayak begitu, tapi udah ngomong dalam hati, udah mulai dipisahin sama abangnya, dia bawa sendiri, atau dia dipisahin sama abangnya terus bilang abang ini, dia niat langsung, udah boleh niat adanya di dalam hati. Lafadz itu hukumnya sunnah. Adapun panitia kurban, penyembelihnya yang bukan langsung
si pemiliknya nggak butuh lagi niat, cuman bicara cakep, bicara bagus dia niatin lagi, gitu ya. Apalagi namanya kita taukil kepada panitia kurban bagusnya dia menyebutkan sebagai pembeda antara kambing A dengan kambing B, begitu ya. Maka disebutkan ini kambing nomor sekian atas nama Fulan bin Fulan, misalnya begitu ya. Aslinya mah langsung godot aja, boleh. Gitu, orang dia udah wakilin. Kan isi taukilnya, saya wakilkan Anda untuk kalau misalnya belum dibeli masih berupa uang, saya wakilkan Anda untuk membelikan hewan kurban, kambing misalnya. Ya, saya terima. Taukil yang kedua, wakalah yang kedua, saya wakilkan Anda untuk menyembelih hewan kurban saya. Ya, saya terima. Saya wakilkan Anda untuk mendistribusikannya kepada warga, gitu ya. Ya, saya terima. Jadi ada 3 taukil kalau itu, gitu ya. Itu cakepnya begitu, bagusnya begitu. Terus wala tahilu dzabihatu majusi wala wathani, enggak sah potongan orang masih menyembah api. Majusi itu penyembah api, wathani penyembah berhala, gitu ya. Wa zakatul janin bi zakati ummihi, kalau tuh hewan betina nggak taunya di dalamnya ada janin yang belum sempat keluar, dipotong emaknya, maka di dalam jadi halal, tergantung potongan emaknya. Kecuali pada saat diseset, illa an yujada hayyan fayudaki, pas lagi dia dapetin masih hidup itu baby kambingnya atau baby onta, gorok lagi. Wama quti'a min hayyin fahuwa mayyitun illa asy-sya'r al-muntafi biha fil mafarish wal malabis. Nah, ini hukum apa namanya? Hukum bagian anggota tubuh yang terpisah dari hewan dalam keadaan masih hidup. Wa ma quti'a min hayyin fahuwa mayyitun illa asy-sya'r al-muntafi biha fil mafarish wal malabis. Setiap sesuatu dari hewan ketika terpisah maka hukum bangkainya. Hukum bangkainya. Bang, ada kambing. Tuh kambing kelindes kereta api, kakinya satu, putus. Ini kaki kambing boleh nggak nih dimakan? Agak boleh, karena terpisah dari hewan, maka hukum bangkainya hewan. Bangkainya kambing boleh dimakan nggak? Bangkainya, bukan sembelihannya, nggak boleh dimakan. Begitu juga ayam, begitu ya. Pokoknya jadi bangkai, jadi najis, yang terpisah dari hewan di masa dia masih hidup, maka itu hukumnya najis atau mayyit, bangkai. Illa sya'r, kecuali bulu, al-muntafi' biha, yang bisa dimanfaatkan dari bulu tersebut, fil mafaris wal malabis, untuk bahan baku karpet, mafaris, fursyah, karpet, selimut, atau malabis, bahan baku baju wol. Itu pernah lihat nggak domba merino tuh? Domba itu ada waktu tertentu yang dia dicukur. Aslinya kan najis ya. Nah, karena dia bisa bermanfaat menjadi bahan baku
karpet dan jaket atau baju yang lainnya, maka bisa menjadi halal. Begitu ya. Lain halnya kalau udah disembelih, dasarnya apa tuh? Udah halal, yang itu bisa jadiin bahan baku beduk, yang dijembrengin tuh kulit, itu apa hukumnya? Udah halal. Udah halal. Ini permasalahannya ada terpisahnya dalam keadaan masih hidup atau dia sudah jadi bangkai, itu hukumnya sama jadi bangkai. Tapi bicara bangkai, bisa nggak dimanfaatin? Bukan dimakan, dimanfaatin bisa. Kayak kulit buaya, kulit harimau misalnya, macan ya. Faslun wa kullu hayawanin istatabathul arabu fahuwa halal. Setiap makanan, setiap hewan yang hewan ini sama orang Arab yang asli itu dianggap tidak jijik, alias dianggap baik itu dagingnya, orang Arab yang syariat kita belum ada berbicara tentang itu. Jadi patokannya orang Arab, tapi orang Arab yang asli, orang Arab yang bangsawan, bukan orang Arab Baduy yang apa aja dimakan, gitu ya. Maka hukumnya jadi halal, kecuali ada syariat illa ma warada syar'u bitahrimihi, kecuali ada syariat yang mengharamkannya. Contohnya adalah biawak gurun, namanya dobi, gitu ya. Biawak gurun itu bentuknya bukan biawak yang kita di sungai itu, bukan biawak kita, beda, dia kakinya lebih kecil gitu, modelnya kayak palanya kayak kura-kura, palanya model pala. Nah itu orang Arab makan, bahkan itu menjadi igrar dari Nabi SAW. Nabi main ketemu orang Arab biasa makan biawak gurun, Nabi nggak suruh makan, Nabi juga nggak larang orang yang di depannya lagi makan itu. Ketika ditanya, kata Nabi, innahu laisa bi ardi qaumina, itu makanan nggak biasa di kampung kami untuk kami makan, jadi kami nggak makan. Ente makan silakan, boleh, bukan berarti nggak boleh, karena Nabi diem. Kalau itu haram pasti Nabi udah bilang nggak boleh, jangan, gitu ya. Karena Nabi nggak terbiasa, jadi dia nggak makan. Bukan berarti Nabi nggak ngelakuin itu jadi haram, itu namanya igrar, begitu ya. Penetapan dari Nabi. Wa kullu hayawanin istakhbathathul arabu fahuwa haram. Setiap hewan yang dianggap jijik oleh orang Arab bangsawan yang asli, maka itu hukumnya haram, kecuali terdapat syariat biibahatihi, diperbolehkan. Kayak tadi tuh, orang Arab misalnya kayak Nabi itu, Nabi nggak makan biawak gurun gitu ya, tapi diperbolehkan dalam syariat, maka jadinya boleh. Wa yahrumu minas siba ma lahu nabun gawi, dan haram hukumnya makan daging hewan buas yang mempunyai nab. Nab itu apa? Gigi taring yang kuat, ya'du bihi, yang dari taring itu dia bisa menerkam mangsanya, melukai mangsanya. Wa yahrumu minat tuyur ma lahu mikhlab gawi, dan diharamkan juga hewan seperti burung yang mempunyai cakar kuku yang kuat,
yajrahu bihi, yang bisa melukai hewan buruannya. Tapi itu semuanya bangkai, terus apa lagi tuh yang dianggap jijik oleh orang Arab, binatang buas, terus kemudian burung elang, itu menjadi boleh halal lil muttar, dalam keadaan terdesak, fil makhmasah, dalam keadaan terdesak, udah nggak ada makanan lagi bang kecuali bangkai, boleh dimakan tuh bangkai. An ya'kula minal maitah al muharramah ma yasuddu bihi ramquhu, boleh makan dalam keadaan darurat tetapi sekedar nutupin rasa lapar aja, nggak boleh sampai batas kenyang. Walana maitatan halalani as-samak wal jarad, kami punya dua hewan yang bangkainya menjadi halal adalah ikan dan belalang. Belalang bukan belalang yang hijau kita temuin cangcorang itu tuh, ada belalang khusus warnanya rada kayak coklat gitu. Dan dua darah yang halal, karena darah hukumnya najis. Apa itu al-kabid, yaitu hati, wattihal, apa tihal? Paru. Itu boleh tuh. Selebihnya apa itu namanya? Apa dulu yang daging dibekuin? Marus ya. Itu haram. Nah, gitu ya. Terus kalau ada hidup di dua, namanya barmai, hidup di dua ini, yang mana yang lebih condong, maka itu halal. Contohnya misalnya ada ikan atau jenis kepiting, dia bisa hidup di dua, tetapi lebih dominan sebenarnya dia di dalam air, maka hukumnya hukum samak, hukum ikan. Nah, gitu ya. Kepiting-kepiting yang dijual di seafood tuh, itu aslinya kepiting yang nggak kuat di darat. Dia kuat di darat, cuman nggak seperti kuatnya di dalam air. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul tamam kullu sul ma'mun ala hadratir Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub agsil li kulli hawbah wastar lana al-awradi wa aminir waghfir rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin fadlan wa judan manna la biktibal minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli sallallahu wa sallam